Sultan Bayezid yang adil ya, penyelamat muslimin Andalusia gitu. Yang pertama kita coba telah lebih dahulu berkenaan dengan ya keberadaan beliau ya, bagaimana sosok beliau ya yang kemudian merupakan pemimpin atau penguasa atau salah seorang di antara Sultan Utsmani ya. Bahkan dalam posisinya sedemikian beliau diposisikan sebagai pelanjut Fatih Sultan Mehmed ya, sebagai Sultan ke-8 Bani Utsmani. Beliau ini dilahirkan ya di wilayah Edirne begitu ya sekira tanggal 3 Desember tahun 1447. Beliau itu merupakan putra sulung dari Fatih Sultan Mehmed Han yang kedua dari permaisurinya yang kemudian kita ketahui sebagai Emine Gulbahar Hatun begitu ya. Dan pada waktu itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed ketika memiliki putra yang diberi nama sebagai Bayezid Asani atau Bayezid yang kedua begitu ya, itu Sultan Muhammad Al-Fatih dalam usia sekira 15 tahun. Sedangkan permaisurinya Emine Gulbahar Hatun atau juga dikenal sebagai Gulbahar Sultana ini berusia sekira 14 tahun. Jadi Sultan Muhammad Al-Fatih itu pada waktu beliau memiliki putra yang diberi nama sebagai Bayezid itu usianya ya sekira 15 tahun, sedangkan Emine Gulbahar Hatun usianya 14 tahun. Mereka menikah ketika Mehmed II berusia ya sekira 13 tahun, sedangkan Gulbahar berusia 12 tahun. Ya 2 tahun berikutnya Mehmed dan juga Emine itu memiliki putra yang kemudian dikenal sebagai Bayezid Asani. Kalau dalam syariat Islam itu ketika sosok laki-laki dan perempuan itu sudah baligh, maka sesungguhnya mereka telah siap untuk ya bertanggung jawab, sudah diposisikan dewasa dan bahkan sudah bersiap untuk berumah tangga dan berkeluarga. Makanya tidak heran kalau Muhammad Al-Fatih atau Mehmed bin Murad atau Fatih Sultan Mehmed itu sudah memiliki putra ketika apa? Ketika usia 15 tahun begitu. Menikah ketika usia 13 tahun gitu. Sama seperti kalau pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada sosok panglima perang yang kemudian dikenal sebagai Usama bin Zaid bin Harithah. Usama bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu itu diketahui pada usia 17 tahun pernah menjadi panglima perang yang dipilih oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadapi pasukan Romawi Bizantium di wilayah Syam pada waktu itu. Dan diketahui ya dalam sirah Nabawiyah dan juga sirah sahabat, Usama bin Zaid bin Harithah pada waktu itu ketika memimpin mengomando pasukan kaum muslim dalam usia hanya sekira 17 tahun saja sudah memiliki, andainya 17 tahun sudah memiliki 2 orang anak, setidak-tidaknya ketika usia 14 tahun ataupun 15 tahun ya Usama bin Zaid bin Harithah tadi sudah memiliki ya seorang istri. Nah, posisinya seperti itu. Jadi dihitung-hitung sih usia 14 tahun hingga 15 tahun itu memiliki seorang anak, dan usia 16 tahun hingga 17 tahun itu sudah memiliki 2 orang anak. Itu Usama bin Zaid bin Harithah gitu. Jadi kalau dalam Islam itu pernikahan yang kemudian dianggap oleh orang-orang modern hari ini sebagai pernikahan dini itu bukanlah sesuatu yang tabu pada masanya. Kenapa? Usia belia, usia baligh itu mereka sudah siap menanggung tanggung jawab sebagai ya sebagai sosok yang dewasa, bahkan kemudian memiliki keluarga dan memiliki ya rumah tangga ataupun keluarga ataupun anak dalam hal ini. Jadi ketika Bayezid Asani atau Bayezid bin Mehmed bin Murad tadi itu dilahirkan, orang tuanya masih berusia sekira 15 tahun sosok ayah, dan sosok ibu berusia 14 tahun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya pada sekira 22 Mei tahun 1481 ya ketika sosok Bayezid Al-Adli ya itu berusia sekira 34 tahun begitu ya, beliau Sultan Utsmani yang ke-8 ya, dan kekuasaannya itu kemudian kalau diperhatikan dalam catatan sejarah ya itu diakhiri ya ketika beliau turun tahta pada tanggal 24 April tahun 1512 begitu.
Dalam posisinya ini beliau itulah merupakan penguasa Utsmani yang ke-8 setelah Utsman Ghozi, kemudian kemudian juga Orhan Ghozi, kemudian juga Murad Ghozi, kemudian ya Bayazid pertama atau Bayazid Yildirim, berikutnya sultan yang kelima itu adalah Mehmed Çelebi atau yang kita ketahui sebagai Muhammad Jalabi, kemudian yang keenam itu adalah Murad kedua, kemudian yang ketujuh itu adalah Muhammad Al-Fatih atau Mehmed bin Murad atau juga kita ketahui sebagai Fatih Sultan Mehmed, dan yang ke-8 itu adalah Bayazid As-Sani yang kemudian digelari sebagai Bayazid Al-Adli. Ya, kita mengetahui bahwa Bayazid As-Sani, Bayazid bin Mehmed atau Bayazid II bin Mehmed II itu digelari sebagai Al-Adli yang maknanya adalah Sultan yang adil begitu. 1512 begitu. Ini sosok yang kemudian melekat pada diri Bayazid As-Sani ataupun Bayazid Al-Adl begitu. Berikutnya kita juga mengetahui bagaimana karakteristik dari Sultan Bayezid begitu. Yang pertama dikisahkan bahwa beliau itu dibesarkan oleh sosok ibu yang memiliki karakteristik yang lembut dan penyayang, yaitu sosok Emine Gulbahar Hatun begitu ya. Dan berikutnya juga beliau itu kemudian memiliki karakteristik yang berbeda dengan sosok ayah yang cenderung ambisius dan obsesif ya. Ayahnya itu adalah sosok Mehmed bin Murad atau ya Fatih Sultan Mehmed yang karakteristiknya tegas, keras ya, bahkan cenderung ambisius dan obsesif. Khususnya ketika apa? Ketika ya mengetahui berkenaan dengan janji-janji kemenangan Islam. Makanya kemudian beliau itu memiliki ambisi yang sangat besar dan obsesi yang sangat dahsyat untuk menaklukkan 2 kota yang kemudian dijanjikan akan difutuhati oleh kaum muslim, yaitu kota Konstantinopel dan kota Roma begitu. Bahkan juga kita mengetahui wafatnya ya Fatih Sultan Mehmed itu ketika dalam upaya untuk menyiagakan pasukan Utsmani dalam rangka untuk mengepung dan menaklukkan kota Konstantinopel setelah beliau mendapatkan kabar bahwasanya wilayah kota pelabuhan Otranto yang ada di wilayah Italia Selatan sudah kemudian dikuasai oleh panglima perangnya yang kemudian ya menempuh perjalanan dari semenanjung Balkan menuju wilayah Italia Selatan, yaitu Gedik ya Mustafa Mehmed Pasha begitu. Nah, ini yang kemudian menjadikan ya sosok dari Fatih Sultan Mehmed itu sebagai sosok yang cenderung ambisius dan obsesif. Maka dari 2 karakteristik tadi kemudian kita bisa mengetahui bahwa Bayazid As-Sani begitu ya tumbuh sebagai sosok yang tegas sekaligus juga sosok yang santun begitu ya. Kenapa? Dibesarkan oleh sosok ibu yang memiliki karakteristik yang lembut sekaligus juga penyayang. Dan ini kalau kita perhatikan lebih lanjut begitu ya, ketika Fatih Sultan Mehmed wafat ya sekira ya awal Mei tahun 1481 begitu ya, kita mengetahui bahwasanya ya pada saat dimana Muhammad Al-Fatih atau Fatih Sultan Mehmed wafat ya sekira tanggal 3 Mei tahun 1481, mulai adanya perseteruan, awal perselisihan di antara 2 orang saudara ya, antara ya Bayezid As-Sani dengan Shahzade Cem pada waktu itu. 2 orang ini adalah 2 orang anak laki-laki ya, anak sulung dari Muhammad Al-Fatih adalah Bayezid, anak kedua dari Muhammad Al-Fatih adalah Pangeran Cem bin Mehmed begitu. 2 orang ini satu ayah tapi berbeda ibu ya. Kalau Bayezid lahir dari Gulbahar ya Emine Gulbahar Hatun, sedangkan ya Pangeran Cem itu lahir dari istri Mehmed Al-Fatih yang lain begitu. Nah, ketika itu pada tahun 3 Mei ya tahun 1481 ya Fatih Sultan Mehmed itu wafat, dan setelah itu kemudian muncul perselisihan di antara 2 saudara kandung ini yang berbeda ibu begitu ya. Karena 2 orang ini merasa memiliki ya kesempatan yang sama, kemudian memiliki hak yang sama untuk ya menjadi sultan penerus dari kuasa Utsmani.
menjadi penguasa ke-8 setelah wafatnya Fatih Sultan Mehmed. Apalagi pada waktu itu juga kemudian kita mengetahui bahwa Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan ataupun Fatih Sultan Mehmed, Mehmed bin Murad kedua, itu beliau tidak secara tegas menyatakan ya siapa yang nanti akan menjadi pewaris tahta kekuasaannya. Apakah Shahzade Bayazid ataukah kemudian Shahzade Cem pada waktu itu. Maka kemudian kita mengetahui ya bahwa dua di antara putra mahkota tadi diberikan kekuasaan, ya misalkan sosok Bayezid kedua itu mendapatkan amanah sebagai gubernur di wilayah Sivas, Tokat, dan Amasya. Sedangkan Shahzade Cem itu kuasa di Konya, ya. Dan perseteruan di antara dua saudara ini itu pun kemudian ya dipelopori ya oleh Perdana Menteri ya Karamanli Mehmed Pasha. Karamanli Mehmed Pasha itu kemudian ya sebetulnya dia memihak Shahzade Cem untuk kemudian meneruskan tahta kuasa dari Fatih Sultan Mehmed. Sedangkan Bayazid kedua itu kemudian didukung oleh elit pasukan khusus Janisari. Makanya kemudian ketika Karamanli Mehmed Pasha itu berupaya untuk menjadikan Shahzade Cem itu sebagai Sultan ke-8 Utsmani menggantikan mendiang bapaknya Fatih Sultan Mehmed, maka kemudian pasukan elit khusus Janisari mengadakan pemberontakan untuk menggulingkan ya berkenaan dengan rencana dari Perdana Menteri yang dimaksud. Maka dalam konteks ini kemudian akhirnya Karamanli Mehmed Pasha itu meninggal dalam upaya ya untuk menjadikan ya Shahzade Cem itu sebagai sultan, dan pasukan elit khusus Janisari itu kemudian berhasil dalam pemberontakannya dan bahkan kemudian membunuh Karamanli Mehmed Pasha. Maka dalam kuasa kekosongan Utsmani pada waktu itu kita mengetahui bahwasanya ya Perdana Menteri sebelumnya yang kemudian kita ketahui sebagai sahabat dari Muhammad Al-Fatih yaitu Ishak Pasha itu segera kemudian mengambil alih kuasa dengan ya menjadi Perdana Menteri, dan kemudian beliau itu mengangkat ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Shahzade Korkut yang merupakan putra dari ya Shahzade Bayazid Asani untuk menjadi mangkubumi, untuk menjadi adipati pemangku kuasa kesultanan. Padahal pada waktu itu kita mengetahui bahwa Shahzade Korkut itu dalam usia sekira 11 tahun saja, dan beliau mewakili kepentingan dari kuasa ya Shahzade Bayazid kedua. Maka kita mengetahui akhirnya gitu ya dalam konteks ini kemudian ya Bayazid kedua yaitu kemudian tiba lebih awal di kota Istanbul, segera diangkat oleh ya pemangku ya kuasa Utsmani yang pada waktu itu diwakili oleh ya Ishak Pasha ya sebagai Perdana Menteri untuk mengangkat Bayazid Asani itu sebagai Sultan ke-8 Utsmaniyah. Dan kita mengetahui bahwasanya beliau tadi diangkat sekira tanggal 22 Mei tahun 1481. Maka sejak itu kemudian Sultan ke-8 Utsmani ada dalam kuasa dari Sultan Bayazid kedua bin Sultan Muhammad kedua atau Sultan Muhammad Al-Fatih. Namun kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut ya beberapa waktu berikutnya sekira kurang lebih sepekan bahwa Shahzade Cem dengan 4.000 pasukannya itu sudah tiba di wilayah Anatolia, dan beliau itu menyatakan ya kepada ya Bayazid bahwa dia tidak mau tunduk pada kekuasaan Sultan ke-8 Utsmani tadi. Maka terjadilah perang ya saudara antara Sultan Bayazid kedua dengan Shahzade Cem bin ya Mehmed kedua, dan terjadilah peperangan awalnya itu ketika Sultan Bayazid kedua mengerahkan pasukan untuk menindak ya Shahzade Cem atas ya pembangkangannya. Namun ternyata pasukan yang dikirim oleh Sultan Bayazid itu berhasil dikalahkan oleh Shahzade Cem, dan kemudian Shahzade Cem itu kemudian memberikan ya semacam amaran atau memberikan semacam delegasi yang kemudian disampaikan kepada Sultan Bayazid bahwasanya ya untuk menyelesaikan perselisihan di antara dua saudara ini, maka wilayah Utsmani dibagi menjadi dua bagian
bagian Rumelia bagi Sultan Bayezid, sedangkan bagian Anatolia atau bagian wilayah Asia itu bagi Shah Jadecem. Namun Sultan Bayezid pada waktu itu menyatakan bahwa ya dalam peperangan tidak ada istilah persaudaraan. Ketika engkau menyatakan pembangkangan ke atas kepemimpinanku, maka sesungguhnya engkau adalah musuh kami. Maka kemudian terjadilah peperangan kembali yang lebih dahsyat, yang kemudian terjadi antara ya Bayezid yang kedua itu dengan ya Shah Jadecem, dan peperang berikutnya yang kemudian kita ketahui peperangan itu dimenangkan oleh Sultan Bayezid yang kedua. Maka Shah Jadecem itu kemudian melarikan diri bersama pasukannya dan meminta perlindungan politik, ya meminta suaka politik kepada Sultan Mamlukiyah yang ada di Kairo, Mesir. Nah, ini yang kemudian terjadi perselisihan di antara dua saudara berebut tahta antara Sultan Bayezid yang kedua dengan putra ini Shah Jadecem, ya itu seperti itu. Berikutnya dalam perkembangan perjalanan kekuasaan Shah Jade ataupun Sultan Bayezid ya, Han kedua atau Bayezid Al-Alwi tadi, beliau pun kemudian diposisikan sebagai sosok penyayang begitu ya. Ketika apa? Ketika beliau itu menempuh perjalanan ya dari Istanbul menuju Edirne dan kemudian berusaha meluaskan wilayah hingga sampai ke wilayah semenanjung Balkan sebagaimana yang kemudian pernah diwasiatkan oleh bapaknya yaitu Fatih Sultan Mehmed untuk meninggikan kalimah Allah li'illahi kalimatillah dengan ya dakwah dan jihad khususnya di wilayah orang-orang kafir di bagian Eropa, khususnya Eropa Timur begitu ya. Dan pada waktu itu kemudian dalam perjalanan menuju ya wilayah Eropa Timur ya, ketika beliau itu mulai berangkat dari wilayah Edirne atau Adrianopol ataupun Adrianopolis begitu ya, beliau itu kemudian menyaksikan sepanjang jalannya itu banyak ya orang-orang Eropa yang kemudian mati terbunuh begitu. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut ya, kematian orang-orang Eropa itu cukup mengenaskan. Karena apa? Karena mereka dibunuh oleh sesama orang-orang Eropa. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata ya pembunuhan yang dilakukan oleh orang Eropa terhadap bangsanya sendiri, karena banyak di antara orang Eropa yang kemudian hilang ingatan dari mulai hanya sekadar depresi, gangguan jiwa, ya sakit jiwa, bahkan kemudian mengalami skizofrenik ataupun gila begitu. Nah, orang-orang depresi, orang-orang sakit jiwa, orang-orang hilang ingatan ataupun orang-orang yang kemudian gila itu dianggap oleh masyarakat Eropa itu sebagai aib dan biang berbagai kerusakan yang ada. Maka daripada kemudian tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya, maka kemudian orang-orang yang depresi, hilang ingatan, sakit jiwa dan mengalami gangguan mental ataupun bahkan kemudian mengalami skizofrenik gila itu kemudian dieksekusi, dibunuh ya. Maka kemudian begitu menyaksikan fenomena yang demikian, maka kita mengetahui bahwa Sultan Bayezid Al-Adil ataupun Sultan Bayezid Al-Thani itu kemudian pada sekira tahun 1484 hingga tahun 1488 dalam rentang 4 tahun lamanya beliau membangun apa yang kemudian dikenal sebagai Hastane atau yang kemudian kita istilahkan sebagai Darus Syifa yang maknanya adalah rumah sehat. Jadi kalau kita hari ini mengenal istilah hospital atau yang kemudian diistilahkan sebagai rumah sakit, dalam terminologi Islam itu disebut sebagai Darus Syifa atau rumah ya sehat. Bukan rumah sakit tapi rumah sehat. Karena pada waktu di mana ya sosok Bayezid kedua yang kemudian memiliki karakteristik penyayang atau the merciful sebagaimana tabiat ibundanya yaitu Emine Gulbarhatun, beliau merasa ya prihatin dengan nasib masyarakat Eropa yang jauh dari tuntunan ya sisi-sisi kemanusiaan. Maka dari situ kemudian beliau membangun Hastane yang maknanya adalah rumah sehat untuk mengembalikan kesehatan orang-orang yang ya memiliki gangguan mental, memiliki gangguan ingatan, memiliki gangguan ya kesehatan psikologi, ya kesehatan psikis. Maka dari situ kemudian kalau kita mengetahui berkenaan dengan keberadaan rumah sakit jiwa hari ini
ya RSJ begitu ya, yang menangani orang-orang yang hilang mental, hilang ingatan ataupun gangguan psikologis. Maka Daulah Utsmaniyah pada masa pemerintahan Sultan yang ke-8 yaitu Sultan Bayezid Asani yang kemudian diposisikan sebagai the merciful, yaitu sosok sang penyayang, itu selama 4 tahun beliau itu membangun hastane ataupun rumah sakit jiwa ataupun yang kemudian juga dikenal sebagai Darus Syifa atau rumah sehat untuk menyehatkan kembali orang-orang yang terkena gangguan mental, gangguan psikis atau depresi ataupun berkenaan dengan hilang ingatan, hilang kejiwaan ataupun ya mengalami skizofrenik. Bahkan dalam posisinya itu kemudian kita mengetahui berikutnya bukan hanya Darus Syifa yang kemudian beliau bangun, di tempat yang sama beliau juga membangun masjid, membangun balai pengobatan, kemudian juga membangun laboratorium penelitian ya berkenaan dengan kesehatan. Bahkan bukan hanya semata pengobatan bagi orang-orang yang sakit jiwa, tapi juga semua orang yang kemudian mengidap penyakit itu kemudian diobati di Darus Syifa gitu. Jadi di situ ada laboratorium penelitian, ada rumah sehatnya, ada para dokter yang kemudian dikerahkan untuk menangani ya berbagai keluhan atau berbagai pengaduan orang-orang yang terdampak berbagai penyakit, termasuk juga di situ ya membangun apa yang kemudian dikenal sebagai kuliesi atau universitas yang menangani berkenaan dengan ya jurusan-jurusan pendidikan terkait dengan ilmu kedokteran. Itu yang kemudian dilakukan oleh Bayezid Al-Adil. Maka kemudian dalam beberapa catatan beliau kemudian digelari ataupun kemudian diposisikan sebagai the merciful, sosok yang sangat penyayang begitu ya. Berikutnya juga kita mengetahui bagaimana ya ketika pemerintahan Utsmani itu ya pada masa Sultan Bayezid itu mulai berseteru dengan orang-orang Mamlukiyah yang ada di kota Kairo ya di wilayah Mesir. Ini diawali ya perselisihan itu karena apa? Karena pemerintahan ya dari kuasa Mamlukiyah yang ada di Kairo Mesir itu memberi ya janji terkait dengan suaka politik Shahzade Cem yang pada waktu sebelumnya Shahzade Cem itu kemudian ya berselisih dalam perang saudara menghadapi Bayezid Al-Adil, Bayezid Asani begitu. Maka ketika penguasa Mamlukiyah ya sultan atau emir yang ada di Kairo Mesir pada waktu itu berjanji memberikan perlindungan kepada Shahzade Cem, maka ini yang menjadi delik ya bagi kuasa Sultan Bayezid untuk memerangi orang-orang Mamluk karena mereka telah memberikan janji ya keselamatan, perlindungan politik, perlindungan keamanan ya kepada Shahzade Cem yang kemudian diposisikan oleh Sultan Bayezid itu sebagai adik yang memberontak kuasa dari kakaknya. Berikutnya juga kemudian ya ternyata orang-orang Mamluk pun ya dalam posisinya sebagai penguasa yang ada di wilayah Mesir dan juga wilayah Syam yang juga wilayah kekuasaannya itu berbatasan dengan kekuasaan dari teritorial pemerintahan Utsmani, itu kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut ya kerap kali melindungi ya suku-suku Turkmen yang itu suka melakukan pemberontakan terhadap kuasa pemerintahan Utsmani, khususnya di era pemerintahan Fatih Sultan Mehmed dan juga putranya yaitu Sultan Bayezid Al-Asani begitu ya. Di antaranya orang-orang ataupun suku-suku Turkmen yang kemudian memberontak kepada kuasa Utsmani itu diantaranya adalah orang-orang Turki Turkoman, kemudian juga Turki Dulkadir, kemudian juga Turki Ramzani dan juga orang-orang ya Turki lainnya. Dan mereka ya suku-suku Turki yang memberontak pada kuasa Utsmani itu kerap kali ya meminta perlindungan kepada ya seteru Utsmani yang ada di wilayah Syam yaitu orang-orang Mamluk. Maka perlindungan ya kuasa Mamluk terhadap kaum suku Turki pemberontak terhadap kepemimpinan Turki Utsmani itu dijadikan sebagai delik
oleh Sultan Bayezid untuk memerangi orang-orang Mamluk ya. Bahkan dalam posisi yang sedemikian kita mengetahui juga begitu ya, bahwasanya ya orang-orang Mamluk itu pun memiliki ya ras Turki ya pada diri mereka. Karena apa? Karena memang kita mengetahui juga kekuasaan Mamluk itu ya pada awalnya itu dibangun oleh sosok yang kemudian berasal dari Turkmenistan yang kemudian disebut sebagai Izzuddin Aybak At-Turkumani. Izzuddin Aybak At-Turkumani itu ya pada waktu pendirian awal kuasa Mamluk itu menikahi sosok yang kemudian dikenal sebagai Sultanah Syajaratud Dur. Sultanah Syajaratud Dur itu adalah sosok yang kemudian diposisikan sebagai permaisuri akhir yang kemudian menjadi sultan dari Daulah Ayyubiyah ya, orang-orang Kurdi ya. Berikutnya dinikahi oleh Izzuddin Aybak At-Turkumani, orang Turkoman, orang Turkmenistan, orang Turki ya, yang kemudian mendirikan Daulah Mamlukiyah yang ada di Kairo, Mesir. Nah, dari situ kemudian kalau kita perhatikan wajar pula kalau orang-orang Mamluk melindungi suku-suku Turki lainnya yang kemudian sering kali berselisih dengan pemerintahan Turki Utsmani ya, yang ada di Bursa ataupun yang ada di Edirne ataupun yang ada di Istanbul pada waktu sebelumnya. Maka dalam posisi yang seperti itu, Mamluk dianggap sebagai ya pesaing atau kompetitor negatif bagi kuasa pemerintahan Utsmani yang sudah dalam posisi ya stabil dengan pusat pemerintahannya yang ada di Istanbul. Ketika orang-orang suku-suku Turki lainnya yang kemudian memberontak terhadap kuasa Utsmani itu dilindungi oleh Mamluk, maka orang-orang Utsmani menyatakan Mamluk itu sebagai ya musuh yang juga melindungi ya musuh-musuh Utsmaniyah. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya juga kita mengetahui persaingan di antara ya Utsmani dan Mamluk itu terkait dengan ya jalur perniagaan rempah-rempah yang ada di Timur Tengah. Kita mengetahui semenjak Fatih Sultan Mehmed menaklukkan kota Konstantinopel pada tanggal 29 Mei tahun 1453 dan kemudian kekuasaannya diteruskan oleh Bayezid ya As-Tsani atau Bayezid Al-Adil ya. Itu kalau kita perhatikan lebih lanjut, beliau itu kemudian langsung memblokade kepentingan perniagaan orang-orang Eropa. Tidak boleh mereka kemudian berniaga lagi di wilayah ya kota pelabuhan Konstantinopel. Pada saat yang sama, kota pelabuhan yang ada di Alexandria atau Iskandaria itu ramai dengan perniagaan rempah-rempah yang kemudian datang dari timur, termasuk juga orang-orang Eropa yang kemudian juga sudah mulai menjelajahi wilayah timur dengan apa? Dengan mendatangkan ya rempah-rempah yang kemudian mereka dapat dari wilayah timur atau Hindia Barat, bahkan sampai ke negeri kita Hindia Timur. Dan kota pelabuhan Alexandria atau Iskandaria yang ada di wilayah Mesir itu kemudian kalau diperhatikan lebih lanjut ya juga melalui apa yang kita ketahui sebagai terusan Suez dan masuk ke Lautan Merah. Di situ ada kota pelabuhan Jeddah dan lain sebagainya. Nah, jalur perniagaan itu yang kemudian mendatangkan rempah-rempah dari wilayah timur ini juga menarik perhatian para peniaga dari pemerintahan Utsmaniyah. Maka penguasaan perniagaan rempah pun sungguh mereka butuhkan begitu. Nah, dari situ kemudian persaingan di antara dua kubu antara Utsmani dan Mamluk untuk menguasai jalur perniagaan dan kota-kota pelabuhan pun ini kemudian memicu perseteruan di antara dua kubu, yaitu Sultan Bayezid dengan emir dari Kesultanan Mamlukiyah di wilayah Kairo. Selain itu juga kemudian kita mengetahui pula ya perseteruan di antara dua kubu ini semakin memicu ya semakin mengemuka setelah ada perseteruan antara Bayezid kedua yaitu dengan Saifuddin Inal sebagai emir ataupun sebagai penguasa dari Kesultanan Mamluk. Saat apa? Saat terjadinya misi penyelamatan umat muslim di Andalusia ya, terlebih lagi setelah kemudian Bani Nasri yang kemudian pada waktu dipimpin oleh Emir Muhammad XII Abu Abdillah atau Emir Bo Abdil, penguasa istana Alhambra di
Kesultanan Granada memohon bantuan militer dari para penguasa Muslim, khususnya yang ada di Mamluk dan Utsmaniyah. Dan ketika itulah kemudian ya armada tempur, ya armada laut Utsmani yang diperintah oleh Sultan Bayezid itu kemudian justru ketika melewati perairan Mesir diganggu dengan meriam-meriam tempur yang dilakukan oleh orang-orang ya Mamluk. Nah, itu yang kemudian terjadi. Berikutnya kita juga mengetahui bagaimana upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Bayezid ya As-Sani ya ketika beliau berupaya untuk menyelamatkan muslimin ya di Andalusia ya. Pada sekira tahun 1483 1485 Bani Nasri itu kemudian memohon perlindungan militer, memohon bala bantuan militer kepada para penguasa muslim yang ada di pantai utara Afrika, dari mulai Maghribil Aqsa Maroko, kemudian juga Aljazair, Tunis, Tunisia, kemudian juga Tripolitania, Libya, sampai Alexandria, Mesir. Ya, itu kemudian diminta bantuan militernya. Bahkan kemudian akhirnya juga meminta kesediaan kepada Emir Saifuddin Innal dari Mamluk ya, dan juga ya Sultan Bayezid As-Sani dari pemerintahan Utsmani itu untuk mengirimkan pasukan militer demi untuk menyelamatkan keberadaan Granada dari pengepungan yang dilakukan oleh Kaisar ya Fernando de Aragon dan juga ya Ratu Isabella de Castilla. Itu yang kemudian terjadi. Dan bagaimana kemudian sikap yang dilakukan ya, respon dari kekuasaan Kesultanan Marin yang ada di wilayah Maroko, kemudian respon yang kemudian ditunaikan oleh kekuasaan Mamluk yang ada di Kairo, Mesir, dan bagaimana sikap yang dilakukan oleh Kesultanan Utsmani yang ada di Istanbul. Maka kita perhatikan ya, Kesultanan Marin yang ada di Maghribil Aqsa Maroko cenderung itu mengabaikan permohonan bala bantuan dari ya kekuasaan Bani Nasri ya yang ada di Granada pada waktu itu. Karena apa? Karena kekuasaan Kesultanan Marin menyaksikan bahwa apa yang dilakukan oleh Emir Boabdil atau Abu Abdillah Muhammad ke-12 itu ketika dia berkuasa justru kemudian menelikung apa yang dilakukan oleh ayahandanya dan juga oleh pamannya, yaitu ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Muhammad ke-11 dan juga ya Muhammad ke-13, yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Al-Zagal begitu. Nah, mereka kemudian ditelikung oleh Boabdil dan Boabdil bekerja sama dengan ya Kastilia dan Aragon untuk menelikung bapaknya dan pamannya. Maka orang-orang Marin yang kemudian merupakan saudara dari ya keluarga dari Bani Nasri di Granada tadi itu tidak suka menerima ya permohonan bantuan dari Abu Abdillah atau Boabdil atau Muhammad ke-12 yang sebelumnya justru merebut tahta kuasa dari bapak dan pamannya. Jadi kalau orang Sunda bilang ya bongan sia gitu. Kenapa lo ya bertindak seperti itu, bekerja sama dengan orang-orang Katolik untuk menjatuhkan kekuasaan bapakmu dan pamanmu yang sedang berupaya untuk ya memperkuat barisan dari kuasa dari Emirat Granada, mempertahankan diri dari pengepungan orang-orang ya Katolik gitu. Sedangkan Emir Saifuddin Innal dari kekuasaan Kesultanan Mamluk pada waktu itu menyatakan bahwa kami akan menolong kalian, tapi kami tidak akan bisa memberangkatkan pasukan untuk mempertahankan Granada. Kami akan menolong dengan menunjukkan simpati kami dengan melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang Katolik ya kepada kaum muslim yang ada di Andalusia. Maka kami akan melakukan pembalasan yang setimpal. Kami akan memerangi orang-orang Nasrani yang ada di wilayah kekuasaan Mamlukiyah, dari wilayah pantai utara Afrika sampai ke wilayah Syam. Orang-orang Nasrani akan kami perangi, orang-orang Nasrani akan kami paksa untuk menjadi muslim, kalau tidak mereka akan kami bunuhi, sebagaimana yang dilakukan oleh Fernando de Aragon dan Isabella de Castilla. Itu yang dilakukan oleh orang-orang Mamluk.
ya. Sedangkan respon dari Utsmani itu Bayazid As-Tsani atau Bayazid Ad-Dali itu langsung mengumpulkan Humayun Hisari, ya, Divan Humayun Hisari, yaitu menghimpun dewan pejabat pemerintah kekuasaan istananya. Dengan apa? Dengan melibatkan Perdana Menteri, Dewan Menteri, dan juga Dewan Militer. Apa yang harus direspon dan dilakukan oleh Utsmaniyah ketika menerima permohonan bala bantuan dari Emir Abu Abdillah Muhammad ke-12, penguasa Bani Nasri yang ada di Emirat Granada. Maka respon dari Bayazid As-Tsani, beliau itu kemudian menunaikan sikapnya selama kurang lebih 1487 hingga tahun 1495. Ya. Beliau itu kurang lebih 8 tahun bolak-balik mengirimkan bala bantuan militer untuk menolong saudara muslimnya yang ada di Andalusia. Dengan apa? Dengan setidak-tidaknya dalam catatan sejarah itu 20.000 hingga 200.000 pasukan muslim itu dikerahkan di Istanbul, dari Istanbul menuju Granada membela saudara muslimnya yang teraniaya setelah kemudian dikuasai oleh orang-orang Katolik Hispania Catalonia pada era kepemimpinan Kaisar Fernando atau Ferdinand de Aragon dan Ratu Isabella de Castilla. Jadi satu-satunya penguasa muslim yang menolong saudara muslim di Andalusia ketika Granada jatuh ke tangan orang-orang Katolik itu adalah pemerintahan Utsmani di bawah kuasa dari sultannya yang ke-8, yaitu Sultan Bayazid As-Tsani atau Sultan Bayazid Al-Adil. Maka dalam konteks ini kemudian beliau diposisikan sebagai the savior ataupun sang penyelamat dari kuasa Andalusia, yang kemudian kita mengetahui Sultan Bayazid kedua itu bahkan diposisikan pernah menyeberangkan 150.000 orang Yahudi dari Andalusia, khususnya Granada, untuk mendapatkan perlindungan militer dan perlindungan politik. Bahkan dalam kedudukannya pun kemudian kita mengetahui bahwa Bayazid kedua itu kemudian memberikan kewarganegaraan bagi pemukim Yahudi yang datang ke wilayah Utsmaniyah setelah mereka teraniaya, terzalimi oleh orang-orang Katolik Hispania Catalonia di Andalusia. Jadi bukan hanya muslim yang diselamatkan oleh Bayazid yang kedua tadi, tapi juga orang-orang Yahudi yang dikisahkan ada 150.000 orang Yahudi yang kemudian diselamatkan oleh Utsmaniyah. Jadi kalau kemudian Pak Misbahun misalkan atau siapapun di antara kita pernah datang ke Istanbul dan juga ke Edirne, kita juga akan menemukan pemukiman-pemukiman orang Yahudi. Bahkan kemudian ada sinagog besar, tempat ibadahnya orang Yahudi yang ada di Edirne, dekat dengan pusat kuasa Islam yang ada di pusat kota Edirne. Ada sinagog besar di situ, tempat ibadahnya orang Yahudi. Ini menunjukkan bahwasanya pemukiman-pemukiman Yahudi itu mereka itu berasal dari Andalusia. Bahkan diantaranya Mustafa Kemal Pasha yang kemudian pada periode berikutnya kita mengetahui dialah yang kemudian menghancurkan Khilafah Utsmaniyah. Ini memiliki nasab nyambung kepada orang-orang Yahudi Hispania, Yahudi Donma, yang kemudian ditempatkan oleh cucu dari Bayazid kedua, yaitu sosok Sulaiman Al-Qanuni bin Yafuz Sultan Selim bin Sultan Bayazid Al-Adli, yang juga ikut terlibat dalam upaya misi penyelamatan muslimin Andalusia, bahkan kemudian memberikan hak kewarganegaraan dan pemukiman bagi orang-orang Yahudi yang lari dari wilayah Spanyol. Di antaranya kemudian ditempatkan di wilayah kemudian dikenal hari ini sebagai Tesalonik, dulu dikenal sebagai Salonika, dan disitulah Mustafa Kamal itu dilahirkan. Jadi nasab Mustafa Kamal itu nyambung kepada pelarian pemukiman orang-orang Yahudi yang kemudian berasal dari Andalusia, dari Hispania Catalonia, dari Spanyol.
Nah, ini yang kemudian diperhatikan lebih lanjut ya, sikap Bayazid yang kedua itu kemudian ya melakukan misi penyelamatan muslimin Andalusia hingga kemudian beliau digelari sebagai the savior, sang penyelamat. Kemudian juga beliau pun karena bersikap adil terhadap ya orang-orang non muslim pula ya, yang kemudian diantaranya orang Yahudi yang kemudian teraniaya di Andalusia diselamatkan oleh Bayazid, maka beliau pun kemudian digelari sebagai Al-Adli, yang mananya adalah yang adil begitu. Nah, ini yang kalau diperhatikan lebih lanjut. Nah, ketika beliau itu berupaya untuk menyelamatkan muslimin Andalusia, ya kemudian berangkat dari kota Istanbul menuju kota pelabuhan yang ada di Andalusia, di antaranya kota pelabuhan Tarifa, kota pelabuhan yang kemudian dikenal sebagai Gibraltar, kemudian juga kota pelabuhan yang kemudian dikenal sebagai Malaga. Ini kalau diperhatikan lebih lanjut, itu ribuan kilometer ya perjalanan laut itu harus kemudian ditunaikan oleh pasukan Utsmani atas komando dari Bayazid yang kedua tadi. Dan sepanjang perjalanan itu kemudian beliau itu kemudian menjanjikan kepada penguasa Granada terakhir, yaitu Boabil, kami tidak sanggup untuk mempertahankan tahta kuasa kalian. Yang bisa kami lakukan itu adalah menyelamatkan warga negara kalian, menyelamatkan rakyat kalian dari kezaliman para penguasa Katolik Hispania Catalonia, para penguasa Katolik Aragon dan Kastilia. Kami tidak bisa mempertahankan kuasa tahta kalian, tapi kami jamin keselamatan warga kalian. Nah, pernyataan dari Bayazid itu karena apa? Karena beliau memerhatikan ribuan kilometer harus ditempuh oleh armada laut Utsmani untuk apa? Untuk sampai ke Andalusia dari Istanbul menuju Granada. Dan sepanjang perjalanan laut tadi itu bukan serta-merta dalam keadaan aman dan damai, aman sentosa, aman dan nyaman, tapi sepanjang perjalanannya itu kemudian seringkali bentrok dengan musuh-musuh dari kuasa Utsmani, di antaranya adalah Mamluk gitu. Jadi ketika melewati perairan di wilayah utara Mesir, sepanjang lintasan pantai itu kemudian armada Utsmani itu digempur oleh meriam-meriam tempur penjaga pantai begitu. Ini yang kemudian menjadi delik ya bagi pemerintahan Utsmani untuk apa? Untuk memerangi Mamluk di kemudian hari. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya juga kita mengetahui apa yang dilakukan oleh pemerintahan Sultan Bayazid itu kemudian mereka pun kemudian berseteru ya dengan ya kuasa negara Venesia, dan kita tahu orang-orang Venesia yang ada di wilayah Italia Utara itu kemudian mereka kan berkenaan dengan teritorial laut ya, itu yang kemudian ya, memicu terjadinya konflik antara Utsmani ya diawali dengan pertempuran yang melibatkan ya sosok Laksamana Laut Kemar Rais Pasha menghadapi Admiral Antonia Grimanian yang berlangsung kurang lebih 8 bulan lamanya, semenjak bulan Januari hingga bulan Agustus tahun 1499 ya. Dua kubu itu berperang di lautan Adriatik, lautan Ionia sampai juga lautan Aegea ya, dan peperangan itu saling mengalahkan satu sama lain. Kadang kala Kemar Rais Pasha menang, namun ada kalanya kemudian Antonio Grimanian yang kemudian menang. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya kemudian kita juga mengetahui ya bahwa sekira bulan Desember, lebih tepatnya pada tanggal 24 Desember, satu hari sebelum perayaan Natal ya pada tahun 1499, orang-orang Venesia itu bersekutu dengan orang-orang Spanyol untuk menghadapi ya Kesultanan Utsmaniyah. Apalagi pada waktu itu kita mengetahui orang-orang Spanyol sudah melakukan upaya yang kemudian dikenal sebagai Reconquista, pasca wilayah Granada itu kemudian dijatuhkan pada tahun 1492. Dan juga kita mengetahui pada tahun 1494 orang-orang Spanyol dan juga orang-orang Portugis sudah menyatakan berkenaan dengan perjanjian Tordesillas dengan Gold, Glory, and Gospel. Dan pada waktu itu pemerintahan Utsmani menjadi ya pemerintahan Islam yang paling menentang berkenaan dengan misi Gold, Glory, and Gospel tadi. Makanya tidak heran ketika orang-orang Venesia ya mengajukan terkait dengan persekutuan dengan orang-orang Spanyol menghadapi Utsmani, maka orang-orang Spanyol itu menyambut
antusias ya persekutuan koalisi yang dimaksud untuk menghadapi pemerintahan Utsmani. Maka perang itu pun kemudian semakin ya meluas. Perang itu semakin menggebu ya di lautan begitu ya. Dan kita mengetahui ya semenjak bulan Januari 1 bulan berikutnya ya tahun 1501 hingga sekira ya tahun 1503 ya perang itu kemudian terus berkobar di lautan antara Venesia dan Spanyol menghadapi armada laut Utsmaniyah. Dan pada tahun 1503 ya pasukan armada laut Utsmaniyah segera menyeberangkan pasukan kavaleri Utsmani bersenjatakan meriam-meriam tempur dan memaksa ya pasukan Venesia menyerah total ketika pengepungan ya di wilayah Italia Utara dan memaksa Venesia untuk memberikan jizyahnya kepada pemerintahan Utsmani. Ini pada tahun 1503. Jadi kemenangan pun akhirnya kemudian diraih oleh pemerintahan Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Bayezid Ats-Tsani atau Bayezid Al-Adil the Savyar gitu ya. Berikutnya juga kita melihat bagaimana kemudian akhir kuasa dari pemerintahan Sultan Bayezid. Beliau itu berkuasa ya kurang lebih ya 31 tahun ya. Akhir masa kuasa Utsmani itu di era pemerintahan Sultan Bayezid yang kedua itu beliau ya di masa-masa akhirnya menyaksikan kemunculan dinasti Safawiyah, orang-orang Syiah ya yang kemudian berawal di wilayah Tabriz di wilayah Persia dengan munculnya Shah Ismail ya yang menguasai wilayah Persia dengan mengalahkan orang-orang Turki ya Akkoyunlu. Orang-orang suku Turki Akkoyunlu yang juga kita mengetahui Akkoyunlu itu yang kemudian berhasil menggulingkan kekuasaan dari Turki Timuriah, Turki Mongol Timuriah yang ada di Samarkand. Dan Turki Akkoyunlu ini pun yang kemudian pernah memberontak terhadap kekuasaan Utsmani dan juga dibantu oleh Mamluk pada waktu itu. Dan akhirnya kemudian ya, suku Turki Akkoyunlu yang membangun emirat yang ada di wilayah Tabriz itu kemudian digulingkan orang-orang Persia yang bahkan pada kedudukan kiran ya Syiah ya, bahkan Syiahnya Syiah Rafidhah yang memusuhi orang-orang Sunni. Bahkan dalam kampanye militernya Shah Ismail itu berupaya untuk hancurkan orang-orang Turki Sunni, bukan hanya kuasa Emirat Akkoyunlu, tapi juga bahkan mengancam kedudukan Turki Utsmaniyah yang berhaluan bermazhab ya Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi atau bermazhab Hanafiyah begitu ya. Nah, dalam konteks ini kemudian ya Sultan Bayezid yang kedua itu kemudian berwasiat kepada putra-putranya, diantaranya adalah ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Shahzade Ahmed, Shahzade Korkut, dan Shahzade Selim bersama juga dengan ya cucunya yaitu Shahzade Sulaiman yang kemudian pada periode berikutnya kita ketahui sebagai Sulaiman Al-Qanuni, bahwa mohon untuk mewaspadai kebangkitan ya munculnya Syiah yang kemudian berawal di kota Tabriz Persia dengan berdirinya Daulah Safawiyah, yang kita mengetahui bahwa berikutnya ya penerus dari Bayezid Al-Adli yaitu Yavuz Sultan Selim itu memerangi orang-orang Safawiyah dan kemudian ditamatkan riwayatnya oleh cucu beliau yaitu Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Bagaimana kemudian bahaya dari orang-orang Syiah Safawiyah yang dimaksud. Berikutnya juga kita mengetahui juga ya beliau juga ya turut ya menyaksikan bagaimana kisruh politik yang kemudian terjadi di mereka bersaing untuk ya memperebutkan kuasa yang kemudian diwariskan oleh bapaknya. Nah, dalam konteks ini kalau diperhatikan lebih lanjut, pemerintahan awal Utsmani itu kemudian tidak menunjuk secara khusus siapa yang menjadi pewaris tahta kuasa sosok bapak yang memangku jabatan sebagai sultan. Namun ada aturan yang kemudian telah terbentuk sedemikian rupa ya secara tradisi di antara kekuasaan Utsmani bahwa sultan berikutnya adalah di antara anak keturunan sultan pendahulu yang paling awal masuk ke ibu kota negara.
Siapapun di antara para sahzade yang sampai pertama kali di Istanbul, maka dialah yang berhak untuk menduduki tahta bapaknya yang meninggal, atau tahta bapaknya yang kemudian mandeg pandito, berhenti turun tahta dari kekuasaan. Dan kita mengetahui akhirnya kemudian pada tanggal 24 April tahun 1512 ya, Sultan Bayezid Ad-Adli itu kemudian turun tahta. Kemudian kurang lebih 1 bulan berikutnya pada tanggal 26 Mei tahun 1512 Sultan Bayezid Ad-Adli pun itu kemudian wafat. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kita menyaksikan tampilan dari gambar ini adalah tempat yang kemudian dikenal sebagai Darus Syifa di kota Edirne yang kemudian dibangun oleh Bayezid Al-Adli untuk menyelamatkan umat manusia ya dari sakit gangguan mental atau kehilangan akal ataupun kehilangan ingatan, maka mereka diselamatkan di Darus Syifa ini yang dibangun oleh Sultan Bayezid Al-Adli. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Baik, Ibu Pila semua, mereka ada yang mau didiskusikan, ditanyakan berkaitan dengan Bayezid Al-Adl ini, dipersilakan untuk mengisi di kolom chat atau juga Raisen ya. Baik, tadi ada yang menarik berkaitan dengan penyelamatan dari Bayezid ini dari Ratu Isabella ya. Ternyata yang diselamatkan itu bukan, atau yang diserang oleh Isabella itu tidak hanya umat, tapi juga orang-orang Yahudi pun juga termasuk mereka adalah yang dikejar atau dihabisi oleh Ratu Isabella ya tadi ya. Jadi itu mungkin ada peran khalifah di situ begitu besar jasanya untuk menyelamatkan orang-orang Yahudi gitu yang hari ini mereka istilahnya air susu dibalas air tuba begitu kan. Bagaimana Ustaz memandang ini tadi? Ya, yang pertama begitu ya, berkenaan dengan misi penyelamatan ya Muslimin di Andalusia itu atas permohonan dari Bani Nasri sendiri ya pada awalnya itu, dan sebagai bentuk keberpihakan terhadap umat, berpihakan terhadap Muslim, keberpihakan terhadap kemanusiaan yang ditunaikan oleh pemerintahan Utsmani pada masa pemerintahan Bayezid kedua begitu ya, bin Mehmed kedua tadi, itu sebagai bukti bahwa mereka dianugerahi ya berkenaan dengan kuasa untuk menyelamatkan saudara muslimnya di Andalusia. Dan dalam konteks ini kalau diperhatikan lebih lanjut, ini sebagai perwujudan Islam sebagai rahmat bagi semesta, Islam sebagai keselamatan bagi sekalian manusia. Islam itu merupakan keselamatan bagi seluruh sekalian alam. Jadi ketika Bayezid Al-Adl ataupun Bayezid Al-Adli ataupun Bayezid ya As-Sani tadi itu mengirimkan 20.000 hingga 200.000 pasukan demi menyelamatkan Muslim Andalusia, ternyata pada faktanya yang terzalimi atas kebijakan reconquista yang dilakukan oleh Fernando de Aragon dan Isabella de Castilla tadi di wilayah Granada itu tidak hanya meliputi ya kaum Muslim saja, tapi juga meliputi ya non Katolik lainnya, ya, yaitu orang-orang Yahudi ya. Maka dalam konteks itu kemudian kita mengetahui bahwasanya yang diselamatkan oleh pasukan Bayezid itu bukan hanya saja, tapi juga non-Muslim, diantaranya adalah orang-orang Yahudi. Bahkan dalam kedudukannya kemudian ya ada salah seorang ilmuwan di Andalusia, ya, ilmuwan yang ada di Granada yang dia beragama Yahudi, namanya adalah Moses Morgan. Ya, Moses Morgan itu sosok ilmuwan, cendekiawan yang dipekerjakan oleh Bani Nasri yang ada di Granada karena kecendekiawanannya tadi, sosok ilmuwan peneliti tadi. Dan dia adalah sosok yang kemudian diselamatkan pula oleh armada Utsmani pada waktu itu. Sampai-sampai begitu Admin, tolong. Iya. Jadi kalau diperhatikan lebih lanjut begitu ya, sosok
dari ilmuwan Yahudi yang namanya Moses Morgan tadi, begitu tiba di Istanbul itu kemudian menyatakan diri ya dengan berterima kasih kepada ya Bayazid Al-Adli dengan mencium ya tangannya begitu ya. Setelah itu kemudian dia menyatakan diri untuk bersiap ya jika seandainya ya Bayazid Al-Adli meminta ya kepakaran dan kecendekiawannya itu ya agar kemudian bisa diefektifkan bagi kemajuan ya pengetahuan kemajuan ya sains dan teknologi bagi kepentingan Utsmani. Bahkan kemudian dalam kedudukannya pada waktu itu Bayazid Al-Adli itu menawarkan ya berkenaan dengan kewarganegaraan Utsmani bagi Moses Morgan yang dimaksud. Dan akhirnya kemudian Moses Morgan itu kemudian ya beralih ya kependudukan dari warga Granada menjadi warga Istanbul, dari warga ya Andalusia menjadi warga Utsmaniyah. Ini yang kemudian terjadi. Maka dalam kondisi ini kemudian Bayazid Al-Adli pernah menyatakan bahwa Fernando de Aragon dan Isabella de Castilla yang menyatakan diri sebagai penguasa Andalusia, penguasa Hispania Catalonia yang adil dan berjaya, sesungguhnya mereka telah ya menundukkan dirinya sebagai penguasa yang zalim dan penguasa yang ya buruk gitu ya. Karena apa? Karena dia justru mengusir dan juga ya membunuhi para ilmuwan. Sedangkan aku Bayazid yang justru kemudian bisa ya menunjukkan kebaikan bagi umat manusia sekaligus juga menunjukkan kewibawaan dan kemuliaan Utsmani. Satu di antaranya adalah dengan merekrut ilmuwan Yahudi dari Andalusia untuk menjadi ilmuwan bagi kepentingan Utsmani di dunia. Maka dalam konteks ini Fernando dan Isabella merugi, sedangkan aku Bayazid diuntungkan. Ini pernyataan dari Bayazid Al-Adli ketika apa? Ketika merekrut ya salah seorang dari cendekiawan Yahudi yang berasal dari Andalusia untuk apa? Untuk menjadi warga negara Utsmani ya. Itu yang kemudian terjadi. Nah, kalau pada periode berikutnya ada di antara anak keturunan orang-orang Yahudi yang berasal dari Andalusia, yang berasal dari Granada, Hispania, Catalonia, yang kemudian seperti Mustafa Kamal begitu ya, yang kemudian justru kemudian memihak kepentingan Inggris untuk menghancurkan Utsmani dan kemudian mendirikan ya negara Turki sekuler liberal begitu ya hingga hari ini, maka itu adalah bentuk pengecualian begitu. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi juga ada orang-orang yang kemudian memiliki kedengkian yang mendarah daging terhadap Islam dan syariatnya. Di antaranya adalah sosok yang kemudian ada pada diri Mustafa Kamal Atatürk yang dimaksud begitu ya. Jadi kalau kemudian tadi Pak Misbahuddin tadi bertanya terkait dengan persoalan apakah orang-orang Yahudi itu kemudian membalas susu dengan air tuba ya, itu tidak semua orang Yahudi itu seperti itu, tapi pada era ya berikutnya di masa tahun 1920-an bahkan kemudian diawali itu dengan peristiwa perang dunia begitu ya, orang-orang Yahudi yang kemudian memiliki kedengkian terhadap Islam dan kaum muslim itu kemudian unjuk diri. Satu di antaranya melalui sosok yang kemudian diposisikan sebagai Mustafa Kamal Pasha Atatürk tadi. Dan dalam konteks ini kalau diperhatikan lebih lanjut, perkembangan yang ada di pemerintahan Turki pada waktu itu di era akhir pemerintahan kekuasaannya pasca jatuhnya Utsmani dalam Perang Dunia Pertama 1914-1918 ya, pengaruh berkenaan dengan ya sekularisme, ya liberalisme, kemudian juga terkait dengan nasionalisme yang diusung oleh Jene Turk ya, yang berhaluan progresif revolusioner karena mereka terdidik secara barat, mereka itulah lulusan dari Perancis dan Inggris, maka pantas kalau kemudian muncul ide-ide gagasan untuk memperbaharui keberadaan Utsmani, bahkan mengubahnya dalam bentuk negara
kebangsaan bagi kepentingan nasionalis Turki yang berhaluan nasionalis, sekuler, dan liberal. Ini jadi sesuatu yang kemudian menjadi catatan ya dalam sejarah bahwa hal yang sedemikian patut untuk kita waspadai. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti kita akan bahas ya secara khusus ya di akhir-akhir kuasa ya dari Kesultanan dan Kehalifahan Utsmaniyah. Begitu Pak. Allah. Oke, berikutnya mudah-mudahan waktunya cukup. Ada pertanyaan yang masuk dari kolom chat, ada juga dari Budiman Siri yang Raisen. Kita coba dulu yang Raisen ya. Pak Budiman Siri, silakan Pak Budiman. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya ingin tanyakan langsung ke apakah pada saat tersebut Kesultanan Mamlukiyah, Kesultanan Utsmani dan Andalusia itu secara struktur organisasi secara struktur pemerintahan ada yang menjadi khalifah tertingginya, atau masing-masing kesultanan ini terpisah dan walaupun terhubung secara sesama muslim, tapi apakah mereka secara pemerintahan tidak berada dalam satu sistem pemerintahan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat beberapa penurunan pewarisan pemerintahan itu banyak terjadi perang saudara. Apakah pada saat itu memang sistem penurunan atau pewarisan itu menjadi tradisi umum, tidak lagi kemudian melihat siapakah yang paling pantas untuk menjadi seorang sultan atau khalifah pada saat itu, sehingga banyak terjadi perang saudara antara umat Islam dalam perebutan kekuasaan. Ya, syukran Ustaz. Iya, terima kasih atas pertanyaan yang cukup kritis. Oke, baik. Namanya Ustaz Salman. Itu nampaknya sama dengan tadi, hampir sama ya, pertanyaannya hanya ada kemiripan dengan yang masuk pertanyaan dari YouTube. Karena Ustaz tadi menyampaikan ada kekuasaan yang ada di Mesir dan ada di Turki. Apakah pada saat itu juga ada dua kekuasaan? Ini nampaknya sama seperti pertanyaan dari Budi Bansir. Tapi Ustaz dijawab sekalian ya tadi. Ya, terima kasih Pak. Yang pertama ya, pertanyaan di antara dua kesultanan tadi, Mamluk yang ada di Kairo Mesir dan Utsmani yang ada di Istanbul Turki, kemudian juga ya Emirat Granada yang ada di Andalusia. Apakah mereka itu merupakan kesultanan yang berbeda, ya emirat yang berbeda atau kuasa yang berbeda? Maka mereka adalah kekuasaan yang berbeda satu sama lain dengan teritorial masing-masing. Nah, apakah kemudian kekhalifahan Islam itu ada? Ada. Kekhalifahan Islam itu adalah kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang ada di Kairo, yang dilindungi oleh Kesultanan Mamlukiyah. Dan semua kesultanan yang tadi ditanyakan, baik itu yang ada di Utsmaniyah di Istanbul dan juga Mamlukiyah yang ada di Kairo, mereka menyatakan baiatnya kepada Khalifah Abbasiyah yang ada di Kairo. Jadi kekhalifahan Islam itu masih ada. Cuman kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah yang ada di Kairo sejak awalnya, ketika ya penguasa Mamlukiyah ya yang kelima yang kemudian dikenal sebagai Emir Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari menyatakan baiat in'iqad sekaligus juga baiat taatnya kepada ya sosok yang kemudian dikenal sebagai Al-Mustansir Billah, begitu, yang kemudian diangkat sebagai Khalifah Bani Abbasiyah di kota Kairo. Itu kekhalifahan Islam Bani Abbasiyah itu hanya simbolik saja. Beliau itu diposisikan sebagai kepala negara daulah Islam, kekhalifahan Islam dunia. Namun yang menjalankan kekuasaan pemerintahan ketatanegaraannya itu adalah Perdana Menterinya atau Grand Vizier ataupun Sadrul Azam. Sadrul Azamnya dijabat secara turun-temurun oleh anak keturunan dari Az-Zahir Ruknuddin Baibars al-Bundukdari. Jadi yang menjalankan roda kekuasaan pemerintahan ya itu adalah para penguasa Mamluk. Sedangkan khalifah itu hanya simbolik bahwa umat muslim telah memiliki khalifah. Ya, jadi kekuasaannya tidak full, tidak powerful gitu. Karena yang menjalankan berbagai kebijakan itu adalah itu Sultan Mamluk gitu.
penguasa ya de facto yang ada di Kairo. Ya walaupun de jure-nya kehalifan itu sudah terbentuk dan kemudian ada baiat, bahkan ya kakek dari Bayazid As-Sani yang kemudian bukan kakek ya, buyut dari Bayazid As-Sani yaitu Bayazid Al-Awwal atau Bayazid Yildirim itu menyatakan baiat taatnya kepada ya Al-Mutawakkil Allah yang pertama. Sebagai apa? Sebagai khalifah. Artinya apa? Antara Mamluk dan Utsmani itu sepakat untuk kemudian menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Bani Abbasiyah. Ya semenjak ya kalau Utsmani semenjak Bayazid Yildirim, kemudian putranya yaitu sosok yang kemudian dikenal sebagai Mehmed Çelebi. Berikutnya cucunya yang kemudian dikenal sebagai Murad Han kedua. Berikutnya cicit yang kemudian diketahui sebagai Fatih Sultan Mehmed. Fatih Sultan Mehmed pun menyatakan baiatnya kepada sosok Mutawakkil Allah ya, yang kemudian pada waktu itu dikenal sebagai Al-Qaim bi Amrillah ya, sosok Abbas sosok yang kemudian dikenal sebagai Hamzah Al-Abbasi Al-Qaim bi Amrillah. Itu khalifah kaum muslim. Nah, makanya kemudian Fatih Sultan Mehmed ketika menaklukkan kota Konstantinopel, beliau memberikan kabar pertama itu kepada Khalifah Al-Qaim bi Amrillah Hamzah Al-Abbasi yang ada di Kairo, yang kemudian dilindungi oleh Sultan Barkok ya, Barkokan Al-Mamluki. Ini yang kemudian terjadi begitu ya. Artinya apa? Ketika pertanyaan tadi khalifah itu yang mana? Khalifah itu ada satu untuk seluruh dunia Islam, yaitu apa? Khalifah Bani Abbasiyah yang ada di Kairo, dilindungi oleh penguasa Mamlukiyah. Namun di antara ya para penguasa-penguasa yang menyatakan baiat taatnya kepada Khalifah Bani Abbasiyah, kadangkala mereka berseteru seperti Mamluk dengan Utsmani, atau kemudian bahkan ya para penguasa muslim yang ada di pantai utara Afrika, antara Bani Marin dengan Bani Nasri. Bani Nasri penguasa Granada, Bani Marin penguasa Marrakesh. Itu sering berseteru, hanya masalah terkait dengan masalah perbatasan dan lain sebagainya. Jadi begitu Pak ya. Jadi kekhalifan Islam masih ada satu untuk seluruhnya, tapi mereka para khalifah Bani Abbasiyah yang ada di Kairo itu tidak punya kuasa lebih ya, tidak bisa mengomando dan lain sebagainya. Namanya hanya disebutkan dalam khutbah-khutbah dan wasiat dalam khutbah Jumat begitu. Didoakan oleh kaum muslim ya, kemuliaannya, keselamatan, kesehatannya dan lain sebagainya. Hanya sebatas itu. Makanya kemudian tidaklah salah ketika apa? Ketika kekuasaan yang ada di Spanyol dan juga di Lisbon, orang-orang Portugis dan orang-orang Spanyol mulai melakukan reconquista dengan gold, glory, and gospel. Ketika orang-orang Portugis mulai memasuki wilayah perairan Lautan Merah, ya untuk apa? Merebut kota pelabuhan Jeddah dan mengancam keberadaan kota Mekah dan Madinah, maka saat itulah kemudian dibutuhkan adanya khalifah yang powerful, khalifah yang mengomando pasukan seluruh dunia untuk menghajar kedudukan orang-orang Portugis yang sudah mulai mengganggu keberadaan Mekah dan Madinah. Bahkan sudah menjadi ya orang-orang yang diposisikan seperti layaknya para lanun, para bajak laut di perairan Hindia, dengan menguasai kota pelabuhan Goa dan bahkan merebut Kemenanjung Malayu dengan penguasaan kota Malaka ya tahun 1511. Bahkan kemudian pada tahun 1512 berupaya untuk mendominasi, menghegemoni ya, memonopoli berkenaan dengan perniagaan rempah-rempah di wilayah Halmahera dengan penguasaan wilayah yang kemudian dikenal sebagai Kesultanan Ternate. Maka orang-orang Portugis dianggap sebagai pengganggu, dianggap sebagai orang-orang curang, dianggap sebagai penjahat perang. Maka dalam konteks ini kemudian umat membutuhkan khalifah yang kuat. Maka ditampillah sosok yang kemudian dikenal sebagai Yafuz Sultan Selim, putra dari Bayazid Al-Adli, dan juga Sulaiman Al-Qanuni ya, cucu dari Bayazid Al-Adli yang menjadi khalifah yang powerful pada waktu itu. Jadi untuk pertanyaan pertama, bahwa kenapa kemudian di antara kesultanan-kesultanan itu berseteru, karena khalifahnya pada waktu itu khalifah yang kemudian hanya dihormati, dihidmati dalam wasiat-wasiat khutbah Jumat dan dalam pernyataan baiat taat semata. Sedangkan kuasanya tidak powerful, ya, tidak mampu untuk menghentikan perseteruan di antara para sultan yang kemudian menyatakan baiat taat kepada diri khalifah. Makanya wajar ada perseteruan di antara Mamlukiyah dengan
ya Utsmaniyah hanya karena perseteruan terkait dengan penguasaan jalur niaga dan kota-kota pelabuhan niaga, rempah-rempah dan lain sebagainya. Nah, itu yang kemudian terjadi, Pak. Jadi pada waktu itu khalifah ada, tapi khalifahnya tidak powerful. Para sultan di bawah kuasa khalifah itu justru kemudian jauh lebih berkuasa dari khalifah itu sendiri. Maka kemudian mereka bersaing, berseteru satu sama lain begitu. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, begitu ya, berkenaan dengan pewarisan tahta kuasa yang menimbulkan perang saudara, ya. Dan itu sebetulnya kalau diperhatikan lebih lanjut, pemerintahan Utsmani di generasi awal itu tidak menentukan siapa sesungguhnya putra mahkota yang paling berhak untuk menjabat kuasa sultan berikutnya. Aturan main yang ada di pemerintahan Utsmani itu adalah siapapun di antara para sahzade, di antara para pangeran yang pertama kali tiba di ibu kota Istanbul, maka dialah yang dianggap paling layak untuk menjabat kuasa sultan berikutnya. Jadi makanya tidak salah kalau kemudian ya antara Sahzade Bayazid dengan Sahzade Cem itu kemudian berebut ya kuasa untuk saling mendahului sampai ke pusat ibu kota negara di Istanbul begitu mendengar kabar bahwa bapaknya Fatih Sultan Mehmed itu wafat. Nah, jadi di situ kemudian ya kalau kemudian dinyatakan bahwa terjadinya perang saudara di antara para pangeran, para putra mahkota, para pewaris tahta, memang ada benarnya juga. Namun dalam konteks ini sebagai sosok muslim, kita juga mengetahui inilah biang dari ya awal mula kekisruhan politik di tubuh pemerintahan Islam, di tubuh negara Islam. Ketika apa? Ketika berkenaan dengan ya peralihan kuasa ataupun pergantian kepemimpinan itu menyelisihi apa yang telah diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah dan para sahabat telah menyatakan bahwasanya berkenaan dengan kepemimpinan di antara umat Muhammad itu diserahkan kepada umat ya, kepada kaum muslim, bukan diwariskan sebagaimana pola wilayatul ahdi atau pewarisan tahta kuasa kepada putra mahkota. Makanya kemudian yang dikedepankan itu adalah keberadaan syura untuk mengambil mufakat siapa di antara umat, di antara tokoh-tokoh umat yang paling layak untuk menjadi pemimpin di antara kaum muslim. Makanya kemudian kita juga mengenal istilah ahlul hali wal aqdi, orang-orang yang ahli dalam persoalan al-hal yang dimaksud itu adalah perihal kepemimpinan atau pengangkat pemimpin di antara umat, sekaligus juga mereka diposisikan sebagai ahlul aqdi, orang-orang yang ahli untuk menyatakan akad pengangkatan, akad baiat iniqad dan akad baiat taat kepada pemimpin. Nah, itu dalam sistem Islam. Jadi tidak ada sistem wilayatul ahdi, pewarisan tahta kuasa kepada putra mahkota atau kepada para pangeran, para pewaris kekuasaan. Jadi dalam konteks ini kemudian itulah biang adanya perselisihan. Karena apa? Karena adanya bentuk deviasi atau penyimpangan dari syariat. Ini yang kemudian terjadi, dan itu diawali semenjak apa? Semenjak era pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Makanya kemudian pemerintahan yang dimaksud semenjak era Umayyah, Abbasiyah ataupun Utsmaniyah, Rasul menyatakan dalam hadis riwayat Ahmad sebagai mulkan al-don, para penguasa. Nah, mulkan itu maknanya dari kata al-milk, maknanya adalah sang penguasa atau pemilik kekuasaan. Itu dikenal sebagai al-don, yaitu zalim. Kenapa? Menyeleweng dari syariat, bukan diposisikan sebagai khilafah yang mendapat petunjuk, yang dipandu oleh manhaj kenabian, metode kenabian, yaitu apa? Dengan ya mengedepankan berkenaan dengan musyawarah untuk mufakat atau menentukan kepemimpinan melalui jalur ahlul hali wal aqdi. Jadi kalau itu kemudian kok kenapa sampai terjadi perang saudara? Kok sampai terjadi perselisihan di antara para pewaris tahta? Itulah bukti ya ketika
Islam ya ada bentuk penyelewengan, syariat Islam tidak diberlakukan secara paripurna, maka terjadilah bentuk penyelewengan, di antaranya sampai memicu terjadinya konflik bahkan di antara saudara sekandung sekalipun. Begitu Pak, Allahu a'lam bishawab.